Semangat pagi, salam sukses, salam berjumpa kembali dengan saya, sahabat motivasi. Hari ini kita akan share bersama terkait dengan pergaulan remaja. Jadi pergaulan merupakan interaksi satu dengan orang lain ataupun dengan kelompok, baik dengan bahasa ataupun juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di sini remaja merupakan usia di mana bukan anak-anak lagi dan belum orang dewasa. Bisa dikatakan tidak musim hujan dan tidak musim kemarau. Artinya masih masa transisi. Nah, di sini remaja secara psikologi masih labil, masih berubah-ubah, masih gampang emosi, masih menentukan jati diri. Dan artinya di situ bahwa remaja sering merasakan kegalauan dalam dirinya, karena secara fisik dia juga berubah dari kecil menjadi besar, dari yang tidak ada menjadi ada, seperti mungkin kumis, jenggot, dan mungkin juga postur tubuh yang lainnya, termasuk di bulu rambut di ketiak dan sebagainya. Ini secara biologisnya. Namun secara psikologisnya, dari perasaan yang tidak suka menjadi suka, perasaan benci menjadi suka, ini bahwa remaja seperti itu yang masih labil. Ya, di sini kita perlu tahu teman-teman sahabat remaja yang mungkin masih remaja atau mungkin orang dewasa atau mungkin yang masih menginjak remaja, bagaimana kita nanti dalam bergaul supaya nanti pergaulan kita bisa menghasilkan pergaulan yang maksimal. Dan di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi terkait dengan pergaulan remaja. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pergaulan. Jadi ada faktornya. Secara umum, jadi ada umum menentukan bentuk hubungan sosial pelaku. Usia anak-anak berbeda dengan usia remaja, usia dewasa, usia orang tua, usia lanjut. Jadi terkait dengan umur, jadi maksudnya umur, bukan umum, secara umur itu mempengaruhi. Jadi kita harus tahu, semisal diri kita, berarti kita umur kita sudah dewasa, pergaulan dewasa seperti apa. Kalau mungkin teman-teman masih remaja, pergaulan remaja seperti apa. Jika belum tahu, maka kita harus bisa tanya pada orang tua, bapak ibu guru, atau orang yang lebih dewasa yang sekiranya bisa membantu kita bisa menjadi lebih baik. Yang kedua adalah faktor pekerjaan. Jadi faktor yang mempengaruhi pergaulan itu yang pertama adalah umur, yang kedua adalah pekerjaan. Teman-teman yang mungkin sudah punya pekerjaan dimanapun, ini akan membentuk suatu kebiasaan kita. Kalau sudah kebiasaan, nanti akhirnya bisa menjadi suatu kepribadian. Oleh karena itu, kita harus tahu pekerjaan kita ini bagaimana kita mengarahkan atau menjadi pribadi yang baik dalam pekerjaan kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah faktor keterikatan. Jadi faktor keterikatan itu salah satunya misal di partai politik atau mungkin di kelompok-kelompok yang mengikat. Jadi itu juga akan mempengaruhi pergaulan. Yang berikutnya, yang keempat adalah faktor lingkungan. Jadi teman-teman, lingkungan ini merupakan salah satu madrasah atau sekolah kita juga. Oleh karena itu teman-teman dalam bergaul di lingkungan perlu lebih bisa memilih dan memilah mana yang positif dan mana yang tidak positif, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, apalagi mungkin teman-teman orang tua yang punya anak, bisa diperhatikan lingkungannya, karena lingkungan ini juga akan membentuk suatu kepribadian atau kebiasaan anak. Yang kelima adalah pergaulan orang tua. Ya, artinya kita sebagai orang tua dalam bergaul dengan anak, bagaimana anak itu atau remaja lebih dekat pada orang tua. Kita usahakan demikian. Dan anak, kalau kita sebagai anak, maka belajarlah lebih dekat kepada orang tua. Karena insya Allah orang tua itu lebih mengarahkan kita pada hal yang positif. Dan kalau kita sebagai orang tua, maka kita harus bisa menjadi orang tua yang baik.
bisa menjadi contoh, memberi contoh. Kalau tidak bisa maksimal, bisa disekolahkan atau dipondokkan atau mungkin dikursuskan di sekolah-sekolah yang baik atau mungkin yang lebih baik, supaya anak-anak kita nanti dalam pergaulannya juga bisa lebih maksimal. Nah, selanjutnya manfaat. Jadi manfaatnya pergaulan bagi remaja itu, satu, lebih mengenal nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi dalam pergaulan kita lebih mengenal norma-norma yang berlaku seperti apa. Misalnya dia di sekolah ikut OSIS, pergaulan OSIS, jadi aturannya di OSIS seperti apa. Terus mungkin di rumah ikut ibadah di tempat ibadah, mungkin di gereja atau mungkin di masjid. Mereka akan tahu pergaulan-pergaulan di mana mereka berada. Nah, di sini kalau tempatnya positif, maka dia juga akan tahu hal yang positif. Dan yang berikutnya, yang kedua, terkait dengan manfaat pergaulan, lebih mengenal kepribadian masing-masing orang. Jadi dengan kita bergaul, kita akan tahu, lebih membuka diri. Kita tidak kuper, kita tidak introvert, terlalu introvert. Artinya dengan kita bergaul, kita akan bisa menerima orang lain, mengerti orang lain, bagaimana kepribadiannya, bagaimana menyikapinya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri di mana kita berada. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mampu menyesuaikan diri. Jadi ketika kita tahu, maka kita akan bisa menyesuaikan diri, bagaimana kita menempatkan diri. Karena salah satu rumusnya kita sukses itu adalah, satu, kita tahu diri. Yang kedua adalah tahu waktu dan tahu tempat. Nah, kalau kita tidak pernah bergaul, mungkin rumus ini kita tidak akan pernah dapat. Kita tidak akan tahu diri, karena kita tidak bisa menempatkan diri di mana kita berada, dan kita tidak tahu ini waktunya apa dan sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat adalah mampu membentuk kepribadian yang baik. Jadi dalam pergaulan itu teman-teman upayakan bergaul yang baik. Kalau teman-teman tidak sempat untuk bergaul, ikutlah organisasi-organisasi yang positif, yang akhirnya nanti tidak langsung teman-teman akan terbentuk. Teman-teman akan menjadi pribadi seperti apa yang menjadi visi misi yang ada di organisasi itu. Nah, berikutnya dampak pergaulan remaja. Jadi kita harus tahu dampaknya. Setelah itu yang pertama adalah dampak positif dan negatif. Yang positif, jika seorang individu mampu memilih pergaulan yang tepat, maka ia akan mendapatkan banyak dampak positif yang tentunya sangat berguna dalam kehidupannya. Jadi kalau kita sebagai pribadi yang belajar, silakan bergaul di lingkungan-lingkungan yang positif. Atau mungkin jika kurang positif, bagaimana kita bisa mengalihkan, bisa memaknai dan membentuk diri kita bisa menjadi baik. Namun kalau kita tidak mampu, ya kita harus cari saja yang aman, yang baik-baik saja. Yang dampak negatifnya, pergaulan yang tidak dapat atau yang tidak tepat akan menjerumuskan individu dalam jurang kehancuran. Nah ini, jadi teman-teman ketika kita bergaul dalam hal yang tidak baik, maka itu juga langkah awal untuk kehancuran kita. Tidak mudah memilih pergaulan yang tepat, sebab kadangkala pergaulan yang negatif justru lebih menyenangkan. Jadi pada umumnya orang dari otak kita ini akan lebih mengenal atau menerima dan mengingat itu hal yang negatif. Tapi jika kita bisa mengolah dengan baik dan melatih diri kita, kita tidak terlanjur ke arah negatif. Namun di sini adalah dampak negatif pergaulan. Yang pertama adalah hilangnya semangat belajar dan menyukai hal-hal yang melanggar nilai dan norma sosial. Jadi dampak negatifnya pergaulan adalah malas belajar dan juga sering melanggar aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Yang kedua, suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam. Misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kejahatan dan yang lainnya. Jadi teman-teman, salah satu dampaknya adalah yang kedua, suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia yang kelam.
atau dunia yang kelam. Yang ketiga, dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Yang keempat adalah tumbuh menjadi individu dengan kepribadian yang menyimpang. Jadi artinya tidak sesuai dengan aturan. Ini dampaknya.